Sejarah mencatat salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak peradaban Islam, yaitu Perang Yarmuk. Saat Perang Yarmuk, kaum muslimin mendapat kabar bahwa meninggalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan perang ini adalah akhir dari kekhalifahan Abu Bakar dan awal dari kekhalifahan Umar ibn Khattab. Terjadi pada tahun 13 Hijriah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak gerakan murtad. Orang-orang munafik ini yang pura-pura Islam karena takut dibunuh ketika wafatnya Rasul, mereka banyak yang keluar dari agama Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun memerintahkan untuk memerangi mereka. Ada 11 pasukan dikirim Abu Bakar untuk memerangi mereka. Di antara yang dikirim Abu Bakar menjadi komandan adalah Khalid ibn Walid. Kita tahu Khalid ibn Walid adalah komandan perang yang tidak pernah kalah perang, baik saat masih kafir maupun sudah masuk Islam. Tak butuh waktu lama Khalid ibn Walid dan pasukannya membereskan mereka semua. Maka selesailah masalah orang-orang murtad di Jazirah Arab. Kemudian Abu Bakar mengirim lagi Khalid ibn Walid ke Irak dengan Musannah bin Harithah tabi'in dikirim ke daerah Irak, dulunya adalah Persia. Sementara yang dikirim ke Syam oleh Abu Bakar 4 pasukan. Ini sebagai mukaddimah sebelum peperangan Yarmuk. Yarmuk itu adanya di Syam. Jarak antara Irak ke Syam itu pada zamannya kurang lebih butuh waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak untuk penaklukan Persia dan perang lainnya di sana. Dan di Syam Abu Bakar mengirim 5 pasukan dengan 5 komandan. Komandan pertama Yazid bin Abi Sufyan dikirim oleh Abu Bakar dengan jumlah pasukan 6.000 orang ke Damaskus, Suriah, Syam. Komandan yang kedua adalah Syurahbil bin Hasanah dengan 6.000 pasukan ke Yordan, Urdun. Komandan yang ketiga adalah Ammar bin As dengan 7.000 pasukan ke Palestina. Komandan yang keempat Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dengan 5.000 pasukan. Yang kelima, Ikrimah bin Abu Jahal. Kita sudah tahu kisahnya. Ikrimah bin Abu Jahal, kisah yang luar biasa. Bapaknya dijuluki Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Tapi Ikrimah mendapat hidayah dan masuk Islam dan baik Islamnya. Menjadi komandan perang yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq dan membawa 2.000 pasukan. Total pasukan semuanya yang diutus Abu Bakar 5 pasukan ada 26.000. Di Syam mereka menghadapi Romawi. Syam ada Romawi, di Irak ada Persia. Tapi Abu Bakar melihat ternyata 5 pasukan yang dipimpin 5 komandan ini hampir kalah nih. Mereka kewalahan menghadapi Romawi. Abu Bakar pun kasih solusi. Apa solusinya? Yaitu memutus pedang Allah dari Irak ke Syam. Akhirnya Abu Bakar kemudian menulis surat ke Khalid ibn Walid dari Abdullah bin Abi Quhafa kepada Khalid ibn Walid. Isi surat dari Abu Bakar, segera ke Syam, bergabung dengan pasukan-pasukan yang ada di Syam dalam waktu yang singkat secepat-cepatnya. Karena saudara-saudaramu di Syam, mereka dalam kondisi mengkhawatirkan. Kalau tidak segera dibantu, khawatir kalah. Karena Romawi Rum pasukannya sangat banyak. Khalid ibn Walid mengumpulkan 10.000 pasukan. Kata Khalid ibn Walid, kita akan pergi ke Syam. Tapi Abu Bakar minta kita segera ke Syam, segera. Sedang Irak ke Syam, kalau lewat jalan umum, jalan biasanya, butuh waktu perjalanan 1 bulan. Sementara di sana, saudara kita sedang membutuhkan bantuan. Sedangkan kita tahu dahulu, itu Jazirah Arab padang pasir yang luas. Salah-salah jalan, bisa kesasar. Kata komandan-komandannya, terus apa sarannya wahai Khalid? Khalid ibn Walid akhirnya mencari seorang pemandu jalan. Ketemulah Rafi bin Humairah. Kata Rafi, wahai Khalid, saya pernah dari Irak ke Syam lewat jalan padang pasir itu, dan hanya 15 hari saya sudah sampai, memotong padang pasir yang panasnya menganga. Perjalanan di padang pasir memang cepat 2 kali lipat, tapi tidak ada air selama perjalanan. Beberapa hari perjalanan kalian akan menemui sebuah pohon. Ada yang bilang pohon kurma, wallahu alam. Patokannya adalah menemui sebuah pohon. Karena kalau tidak menemui pohon itu, saya khawatir kamu akan mati di gurun pasir, tersesat karena padang pasir yang luas. Bisa kehabisan bekal, haus, dan mati kelaparan. Apa kata Khalid? Akhirnya kata Khalid, tawakal Allah, kita akan melewati jalan itu. Kata Rafi bin Humairah, tapi saya tidak mau ambil resiko. Kata Khalid, selama tidak mustahil, kita lakukan.
Dan kemudian Khalid bin Walid mengatakan kutipan hadis dari Rasulullah SAW, Allahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kata Khalid ibn Walid, kita pergi ke Syam untuk menolong saudara-saudara kita di sana, maka pasti Allah akan menolong kita semua. Yang menjanjikan bukan Khalid, tapi yang menjanjikan Rasulullah SAW. Andai Khalid ibn Walid, komandan perang, masih ada di zaman ini, maka Khalid ibn Walid tidak akan pernah diam melihat kejadian di Syam hari ini. Kita lihat di Syam hari ini. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di Syam dan Allah hancurkan Yahudi. Amin. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid sepakat. Bismillah, berangkat. Ini tanggung jawab 10.000 nyawa di tangan Khalid ibn Walid. Sebelum berangkat, Khalid memerintahkan pasukannya, unta-unta itu dibuat lapar dulu. Setelah dibuat lapar, unta-untanya kemudian dikasih makanan daun-daun yang agak kasar, supaya unta-unta ini makin haus, banyak minumnya. Setelah makin haus, baru dikasih air minum. Jadi unta-untanya minum sampai punuknya itu penuh. Jadi di punuknya ini banyak air. Setelah menurut Khalid cukup, setelah itu mulut untanya ditutup. Bismillah, berangkat. Menerjang padang pasir dengan persiapan air yang seadanya. Berangkat mereka dari Irak menuju Syam. Dari Persia menuju Syam. 1 hari perjalanan masih aman, 2 hari masih aman, 3 hari sudah mulai keletihan, capek, dan untanya juga sudah mulai ada yang kehausan. Karena selama perjalanan hanya ada padang pasir yang luas, panas yang menganga. Unta-unta tadi kemudian disembelih. Air yang ada di punuknya dikasih ke unta yang lain untuk diminum lagi, dan diminum juga oleh para sahabat yang lain. Penderitaan mereka yang luar biasa di gurun pasir, demi menolong saudara-saudara seiman. Tidak pernah strategi ini dipakai oleh orang lain kecuali Khalid ibn Walid. Akhirnya, Khalid dan pasukannya melanjutkan perjalanan, ketemu pohon kurma, patokan perjalanan menuju Syam. Sampailah Khalid dan pasukan di Syam dalam waktu yang tidak disangka-sangka. 15 hari, lebih cepat 2 kali lipat dari yang dibayangkan. Padahal pasukan di Syam nih ngira 1 bulan. Ternyata 15 hari udah nyampe bantuan dari pasukan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ditunjuk Abu Bakar sebagai komandan seluruh pasukan ketika sampai di Syam. Sesampai di Syam, ketemu dengan semua komandan. Ketemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini senior, Khalid junior. Jauh bedanya 19 tahun masuk Islamnya. Apa kata Khalid bin Walid? Adab Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah, dan adab Abu Ubaidah ke Khalid ibn Walid, sahabat Rasulullah SAW. Kata Khalid, Abu Ubaidah, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar yang suruh jadi komandan, saya tidak berani jadi komandan buat Anda. Apa kata Abu Ubaidah? Khalid, saya tahu engkau lebih kompeten, engkau lebih ahli dalam urusan perang daripada saya. Engkau memang yang lebih pantas daripada saya. Dua-duanya tawadu. Inilah para sahabat. Singkat cerita, kumpullah 5 komandan tadi dengan Khalid bin Walid. Karena Khalid yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Khalid bin Walid, izinkan saya untuk mengubah ulang strategi. Apa yang dilakukan Khalid? Tadinya pasukan itu kan terpisah-pisah, ada yang di Suriah, ada yang di Palestina. Kata Khalid, gabung semua pasukan. Kemudian kita buat pasukan sayap kanan dipegang oleh Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin As. Pasukan sayap kiri dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan, dan pasukan di tengah-tengah dipegang oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan saya, kata Khalid, yang jadi komandan utama untuk kita semua. Total jumlah kaum muslimin di Syam tadi sudah ada 26.000. Datang dari pasukan Khalid bin Walid 10.000. Total 36.000 pasukan kaum muslimin di Syam. Dan jumlah pasukan Romawi, musuhnya kaum muslimin, 240.000 pasukan dengan perlengkapan alat-alat perang. Ini tertulis di buku-buku sirah. Referensinya salah satu Ibnul Asir. Ibnul Asir beliau bikin kitab namanya Usudul Ghobah fi Tamyizi Sahabah. Jadi tertulis di kitab-kitab sirah, 36.000 pasukan muslimin melawan 240.000 pasukan Romawi. Kemudian kata Khalid bin Walid, kita tidak bisa begini misah-misah. Kita gabungkan dulu semua pasukan. Setelah digabungkan semua pasukan, kemudian dibagi-bagi pasukannya. Pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, dan pasukan tengah. Di pasukan sayap kanan dibagi kecil lagi, masing-masing 1.000 pasukan. Begitu juga di tengah, dibagi kecil lagi, masing-masing 1.000 pasukan.
Sama, yang di kiri juga dibagi kecil lagi, masing-masing 1000 pasukan. Dari 1000 itu dibuat lagi kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri, depan, belakang. Dari 1000 masing-masing diangkat satu komandan, dan komandannya harus dari kalangan sahabat, bukan tabi'in. Kalau misalkan ada yang pernah ikut perang Badar, itu yang diangkat jadi komandan di setiap 1000 pasukan tadi. Jadi ada komandan utama, ada komandan sayap kanan, ada komandan sayap kiri, ada komandan tengah. Kemudian setelah itu ada komandan di setiap 1000 pasukan. Kemudian masing-masing kelompok yang 1000 tadi itu diangkat lagi seorang penasehat, motivator, dan juga dari kalangan sahabat. Kemudian diangkat lagi oratornya, yaitu Abu Sufyan dan juga Miqdad bin Amr. Yang jadi pertanyaan, apa sih maksud dari strategi Khalid bin Walid seperti itu? Kita lihat strategi Khalid bin Walid, komandan perang yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Kata Khalid bin Walid, musuh kita jumlahnya 240.000. Sedangkan kita 36.000. Dari 240.000 itu, mereka pasti akan menggunakan strategi pasukan berkuda di depan. Karena biasanya senjata berat selalu di depan, pasukan berkuda, dan di belakangnya pasti infanteri yang jalan kaki. Kata Khalid, biasanya kumpulan 240.000 ini dengan pasukan kuda di depan, itu akan menyisakan jarak. Pasukan kudanya akan jalan duluan, kemudian di tengah-tengahnya itu akan ada jarak antara pasukan kuda dengan pejalan kaki, infanteri. Kata Khalid bin Walid, jarak inilah yang akan kita usahakan terus untuk diperlebar. Pasukan kuda supaya makin ke depan, dan infanteri supaya makin ke belakang. Dan kalau sudah dipisah antara pasukan senjata berat dan senjata ringan, antara kavaleri dan infanteri, kita singkirkan dulu pasukan kavalerinya, pasukan berkudanya. Makanya dibuat tadi pasukan kecil-kecil supaya bisa masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Jadi kalau bisa masuk ke tengah barisan musuh, yang satu dorong musuh ke belakang, yang satu hajar di depan, jadi dari depan nih diserang, dari belakang juga diserang. Biar jarak kavaleri dan infanteri musuh semakin jauh, supaya mereka keluar dari medan pertempuran. Khalid bin Walid bikin strategi seperti tadi. Udah dibikin nih strateginya, udah disiapkan pasukannya, udah dibagi-bagi strateginya. Tiba-tiba saat perang mau dimulai, ada surat datang dari Madinah, diterima oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika membaca surat yang diterima sama Abu Ubaidah, bahwa dirinya Khalid sebagai komandan telah diganti ke Abu Ubaidah, maka Khalid bin Walid berkata di depan para sahabat Muhammad SAW, Khalid berkata nih di depan para sahabat yang ikut perang, telah diutus panglima perang untuk kalian, bukan aku lagi. Dia adalah aminu hazil ummah, manusia yang paling terpercaya dari umat ini. Dia adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Setelah itu Abu Ubaidah menyambung omongan Khalid dan berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, adapun aku juga pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Khalidun saifun min suyufillah. Khalid ibnu Walid, pedang di antara pedang-pedang Allah, ni'mafatul asyirah, sebaik-baik saudara adalah Khalid. Saling memuji, tidak sikut-sikutan, karena mereka dulu berjuang untuk Allah, bukan untuk jadi tokoh. Itulah para sahabat saling memuji. Kita sudah tahu ya kenapa diganti sama Umar bin Khattab. Karena Umar ini tidak mau orang-orang itu mindsetnya setiap Khalid memimpin perang pasti menang, jadi mengkultuskan Khalid. Ini yang dikhawatirkan sama Umar bin Khattab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Abu Ubaidah pun saat itu menyerahkan kepada Khalid untuk mengatur strategi peperangan Yarmuk. Khalid kasih masukan, ya Abu Ubaidah, ini usyiruka ra'yan, saya ingin memberitahu engkau satu pendapat atau masukan. Kata Abu Ubaidah, kul ya Khalid. Khalid, sampaikan pendapatmu seperti apa, saya siap dengar dan saya siap taat. Kata Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah, saran saya di awal pertempuran jangan mengeluarkan semua kekuatan besar. Kenapa? Karena Romawi 240.000 itu pasti bakal mengeluarkan kekuatan terbesar mereka di awal. Karena mereka juga bakal main perang psikologis. Kalau kita sudah kalah di awal, mereka pasti semakin semangat. Kata Khalid, biarkan mereka melihat kalau kita itu kalah. Mereka pasti akan menyerang dengan sangat luar biasa. Jangan dulu keluarkan kekuatan terbesar kita. Karena kalau mereka sudah melihat kita kalah, kita lemah di awal-awal, mereka akan lalai. Dan saat mereka lalai, kemudian kita akan coba nyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dan Jenderal Akram, beliau menulis tentang Khalid ibn Walid, bahwa Khalid ibn Walid itu
kalau jalan mengendap-endap, tapi kalau sudah melompat menyerang bagaikan singa. Akhirnya, sesuai dengan saran Khalid, di awal peperangan kaum muslimin perang seakan-akan mau kalah. Banyak menahan serangan musuh. Musuh nyerang semangat luar biasa, sampai akhirnya kaum muslimin mundur pelan-pelan. Orang-orang Romawi itu bangga, kita menang nih, merasa menang mereka. Ketika sore, matahari mau tenggelam, peperangan berhenti. Dulu perang seperti itu. Mulai dari pagi, saat matahari tenggelam berhenti perang. Malamnya istirahat, besoknya lanjut lagi. Singkat cerita, setelah perang sangat sengit hari pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba ada jenderal Romawi namanya Mahan. Mahan ini ingin ketemu dengan Khalid. Yang dicarinya Khalid, karena ditakuti oleh mereka adalah Khalid ibn Walid. Mahan datang kepada Khalid dan mengatakan, "Ya Khalid, kami tahu kalian itu bangsa Arab, bangsa yang di negerinya tidak ada apa-apa, tandus, gersang. Kalian kesini cari makan kan? Sudah pulanglah bawa prajuritmu, kita tidak usah perang. Hitung semua prajuritmu, setiap prajuritmu kami kasih 10 dinar. Tahun depan kamu kesini datang lagi, kami kasih lagi 10 dinar per orang." Ada juga yang mengatakan per orang 1000 dinar. Kemudian apa yang dikatakan Khalid ibn Walid kepada jenderal Romawi? "La ya Mahan, tidak ya Mahan, bukan karena itu kami datang kemari wahai jenderal. Wallahi, kami adalah bangsa peminum darah, dan kami mendengar darahnya orang Romawi adalah darah terlezat di muka bumi. Maka kami datangkan kepada kalian kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Takut jenderal Romawi. Gemetar dia mendengar perkataan Khalid ibn Walid. Mahan pulang dalam kondisi ketakutan melihat Khalid yang serius, ngeri dia. Khalid bin Walid singa, benar-benar singa. Mahan pulang ketemu dengan panglima komandan lain namanya Georgia. Georgia kemudian ingin ketemu Khalid, penasaran sama Khalid, komandan yang tidak pernah kalah perang nih. Ketemulah dia sama Khalid, ditanya sama Georgia, "Khalid, saya mau nanya, tapi jawab dengan jujur." "Silahkan," kata Khalid. "Saya mendengar bahwa orang-orang Islam itu menjuluki kamu dengan sebutan pedang Allah. Apakah Tuhanmu menurunkan pedang kepada Muhammad SAW terus diberikan kepadamu?" "Tidak," kata Khalid. "Lalu kenapa kamu dijuluki pedang Allah?" Kata Khalid, "Kami adalah kaum jahiliyah dulunya. Allah datangkan kepada kami utusan seorang nabi kepada kami, kemudian kami beriman kepadanya, mentauhidkannya, dan kami berperang di jalan Allah. Sejak itulah kami dipanggil pedangnya Allah." Itulah jawaban Khalid ibn Walid. Kata Georgia, "Seperti apa cara orang itu masuk Islam?" Kata Khalid, "Tinggal mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ditanya lagi sama Georgia, "Apakah kalau saya masuk Islam, saya bakal seperti kalian? Aku numislukum. Setelah saya syahadat, apa saya akan seperti kalian?" Kata Khalid ibn Walid, "Boleh jadi engkau lebih baik dari kami." Kata Georgia, "Saya lebih baik." Kata Khalid, "Al-ibro laisa biman sabak, walakin biman sodak." Ini bukan urusannya siapa yang dulu-duluan, tapi ini urusannya siapa yang paling jujur. Kata Georgia, "Buktinya apa ya Khalid?" Kata Khalid ibn Walid, "Saya terlambat masuk Islamnya, tapi saya diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi komandan bagi kaum muslimin. Boleh jadi kalau engkau masuk Islam, engkau akan lebih baik dari kami." Lama-lama Georgia ini makin tertarik kepada Islam. Komandan Romawi nih masih kafir. Kata Georgia, "Tolong bimbing saya ya Khalid, bagaimana saya bisa masuk Islam?" Akhirnya Georgia dibimbing oleh Khalid ibn Walid, dan komandan Romawi ini masuk Islam di tangan Khalid bin Walid di tengah peperangan Yarmuk. Setelah masuk Islam, Georgia dibawa ke tendanya Khalid, kemudian diajak sholat sunnah. Dan luar biasa, besoknya perang lagi, dan komandan Georgia berada di barisan kaum muslimin. Masuk Islamnya berapa hari? Baru sehari. Dan besoknya, setelah mulai perang lagi, mati. Georgia mati syahid. Menjadi syahid, insya Allah. Perang Yarmuk pecah lagi, berkecamuk lagi, sampai akhirnya kaum muslimin itu terdesak karena serangan pasukan Romawi. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kata Ikrimah, "Annalazi harabtu Muhammadan tiwala umri wasabattu." Saya adalah orang yang memerangi Rasulullah bertahun-tahun, dan saya teguh dalam memerangi Muhammad. Apakah saya sekarang memerangi Romawi dan saya kabur? Kata Ikrimah bin Abi Jahal, "Man yubayyi anni alal maut."
siapa yang siap berbaiat dengan saya untuk mati menghadapi Romawi? Akhirnya, kumpul 400 orang siap jihad bersama Ikrimah. Mereka 400 orang masuk ke barisan pasukan Romawi dan berhasil mengeksekusi mati 3.000 pasukan Romawi. 400 pasukan muslimin meninggal, 3.000 pasukan Romawi juga meninggal. Yang luar biasa, saat Ikrimah dalam kondisi sakaratul maut, ada seorang sahabat bernama Abdullah. Abdullah, saya lagi mencari sepupu saya untuk memberikan minum kepadanya, dan saya temukan dia berada di pasukan kaum muslimin yang sakaratul maut. Kemudian saya bawa air itu. Pada saat saya mau kasih minum saudara saya, maka dia mendengar, dan saya juga mendengar suara muslimin yang lain di sebelahnya mengatakan, "Air, air, air." Lalu dia berkata kepada saya, "Wahai sepupuku, berikanlah kepada saudara kita itu dulu." Kemudian saya pun membawa air ke sana. Ketika saya mau kasih minum kepadanya, ternyata terdengar suara Ikrimah. Ikrimah mengatakan, "Air, air, air." Kemudian orang ini mengatakan, "Berikanlah air ini kepada orang itu dulu, Ikrimah." Pada saat tiba di Ikrimah, baru mau dituangkan air, Ikrimah sudah meninggal, mati syahid. Kemudian saya kembali pada orang kedua, juga sudah mati syahid. Dan saya kembali kepada sepupu saya, sama, ia juga sudah meninggal, mereka syahid. Inilah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Inilah kisah yang tidak mungkin ada lagi kisah-kisah seperti ini, kisah yang hanya ada pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang terus berkecamuk. Ketika Khalid melihat Romawi sudah mulai terdesak, mereka terkepung di antara sungai. Khalid bin Walid seperti tadi strateginya, berhasil masuk di antara kavaleri dan infanterinya musuh. Kemudian semakin jauh terpisah kavaleri dan infanterinya musuh. Baru setelah itu dihabisi 70.000 pasukan Romawi. Tewas semuanya di pasukan kaum muslimin. Kalau bukan ditulis dalam buku sirah, mungkin kita susah percaya. Tapi dalam buku sirah semua menyebutkan 36.000 berhasil mengeksekusi 70.000 sampai 120.000 pasukan Romawi. Adapun kaum muslimin yang meninggal cuma 3.000-an orang saja. Bayangkan betapa hebatnya pendahulu-pendahulu kita. Musuhnya berkali-kali lipat jumlahnya yang mati. Kurang lebih sepertiganya pasukan dikalahkan. Dan yang muncul di sini sosok Khalid ibn Walid, dan komandannya adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ini adalah sejarah peperangan Yarmuk, yang mana ini adalah perang inti, perang yang paling besar musuhnya. Perang kedua melawan Romawi, dahulu perang Mu'tah. Nah, ini perang Yarmuk. Bangsa Romawi dikalahkan oleh kaum muslimin dari negeri Syam. Peperangan ini mengubah tatanan peta kaum muslimin di dunia ini, yang mana sekarang sungai Yarmuk berada di utaranya Yordania. Perang yang luar biasa, tidak masuk akal. Tapi itulah peperangan kaum muslimin. Kaum muslimin menang perang bukan karena jumlah. Dan ingat, dahulu pendahulu kita kaum muslimin adalah singa-singa dalam peperangan. Semoga kelak kaum muslimin akan bangkit melahirkan singa-singa peperangan yang tak gentar melawan musuh-musuh Allah. Semoga kisah ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.